Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Rahmawati dari kelas wawasan lingkungan B NIM 10118192. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pemahaman jejak karbon atau carbon footprint, dampak, penyebab, serta bagaimana cara menguranginya. Apa sih itu jejak karbon dan apakah kita sering mendengarnya? Ya, tentu kita kerap kali sering mendengar kata ini ketika berbicara soal perubahan iklim dan juga kerusakan lingkungan. Namun, apakah kita benar-benar mengetahui jejak karbon itu seperti apa dan memahami bagaimana dampaknya serta bagaimana cara mengurangi jejak karbon yang baik? Baik, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menjelaskan lebih lanjut terkait apa sih itu jejak karbon. Jadi, jejak karbon atau carbon footprint merupakan jumlah karbon atau gas emisi yang dihasilkan dari kegiatan atau aktivitas manusia selama kurun waktu tertentu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan biasanya, jejak karbon ini diukur selama periode 1 tahun dan mereka dapat dikaitkan dengan produk, individu, organisasi, dan juga peristiwa. Dan semua kegiatan yang membutuhkan energi kebanyakan berasal dari bahan bakar fosil. Lah inilah yang mulanya akan menimbulkan emisi gas rumah kaca di mana saat ini sedang ramai diperbincangkan dunia. Semakin banyak aktivitas manusia, maka semakin tinggi pula nilai emisi atau jumlah karbon yang dihasilkan. Berikut aktivitas manusia yang menjadi penyebab adanya jejak karbon. Di antaranya yaitu penggunaan kendaraan. Kendaraan pada umumnya menggunakan bahan bakar fosil seperti bensin, solar, atau gas yang dapat menghasilkan jejak karbon dari proses pembakarannya. Selanjutnya yaitu penggunaan listrik dan air yang berlebihan. Penggunaan listrik dan air yang berlebihan oleh manusia juga dapat menghasilkan jejak karbon. Penggunaan listrik, jejak karbon dihasilkan dari proses pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan juga gas. Konsumsi makanan juga merupakan penyebab dari adanya jejak karbon. Pengolahan makanan berpotensi menjadi gunungan sampah serta mengalami banyak proses yang memicu tumbuhnya jejak karbon pada lingkungan sekitar. Penyebab selanjutnya adalah timbunan sampah yang terdekomposisi. Timbunan sampah yang terdekomposisi menghasilkan jejak karbon yang terdiri dari gas metana dan juga gas karbon dioksida. Bicara mengenai dampak jejak karbon, pada dasarnya jejak karbon tidak akan menimbulkan dampak berbahaya apabila masih dalam jumlah yang normal. Namun, jejak karbon akan menimbulkan dampak yang kurang baik apabila karbon-karbon yang berbahaya jumlahnya melebihi batas ambang sehingga dapat merubah kondisi lingkungan. Terdapat dua dampak dari adanya jejak karbon. Yang pertama, yaitu kenaikan suhu di permukaan bumi. Apabila banyak jejak karbon yang dihasilkan, maka kenaikan suhu yang sangat ekstrim dapat menimbulkan badai tropis dan bencana alam lainnya seperti banjir dan kekeringan. Tak hanya itu, kenaikan suhu dapat menyebabkan lapisan es di kutub mencair. Dampak yang kedua adalah perubahan produksi rantai makanan. Hal ini terjadi karena terciptanya perubahan iklim yang semakin panas. Cuaca yang panas akan menyebabkan tumbuhan sulit untuk tumbuh dengan baik, sehingga petani ataupun produsen akan mengalami gagal panen. Lalu, bagaimana sih cara mengurangi jejak karbon yang baik? Jadi, aktivitas manusia sehari-hari tidak disadari seringkali menyumbang emisi gas karbon sehingga berdampak pada iklim. Berikut langkah-langkah sederhana yang dapat dilakukan setiap hari untuk mengurangi jejak karbon. Antara lain, yang pertama yaitu hemat listrik. Konsumsi listrik sehari-hari sangat berpengaruh terhadap emisi karbon, sehingga disarankan untuk menggunakan peralatan elektronik saat diperlukan saja, sehingga hal itu dapat mengurangi jejak karbon yang dihasilkan dari energi listrik tersebut. Cara yang kedua yaitu dengan mengurangi daging merah. Kita tahu bahwa peternakan adalah salah satu sektor yang menyumbang emisi karbon. Di antaranya dari gas metana yang berasal dari sendawa sapi, karena gas metana turut berpengaruh terhadap emisi gas rumah kaca. Cara yang ketiga yaitu kurangi naik kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor termasuk sepeda motor dan mobil menggunakan bahan bakar fosil yang akan mengeluarkan berbagai senyawa dari sisa pembakaran. Jika jarak yang akan kita tempuh tidak terlalu jauh, maka upayakan untuk berjalan kaki atau naik sepeda maupun skuter yang ramah lingkungan.
Jadi mari kita bersama-sama pahami jejak karbon kita sehingga kita dapat melakukan upaya terbaik dan berkontribusi terhadap pelestarian alam dan kehidupan di muka bumi ini. Serta mari mulailah dengan hidup zero waste. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.